Sore anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas latihan 2 yang kemarin tentang penghasilan orang pribadi ya. Itu latihan 2 ya, yang soalnya adalah tentang WP yang bernama Agung Hermanto. Dia diketahui adalah wajib pajak dengan status kawin adalah K2. K itu artinya kawin dan punya tanggungan 2 ya. Jadi kalau kawin itu berarti ada wajib pajak, ada istri atau pasangan hidup, dan ada tanggungan 2 orang. Nah, tanggungan 2 itu tidak mesti anak ya, bisa jadi orang tua ya, bisa jadi anak asuh, itu namanya tanggungan. Nah, tahun pajak yang ditanyakan adalah 2018 ya. Nah, di sini dalam soal ya Pak Agung Hermanto ini dia adalah wajib pajak yang punya NPWP ya, yang punya NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, ini ada data-datanya bahwa di perusahaan dia tahun 2018 punya penjualan sekitar 1.560.000.000. Persediaan awal itu persediaan 1 Januari 2018 sebesar 280 juta. Pembelian 1 miliar, persediaan akhir 320 juta, biaya operasional 52 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 34 juta. Kemudian dia punya penghasilan lain yaitu berupa penghasilan sewa kendaraan ya. Tuan Agung Hermanto dia adalah pengusaha roti ya, tapi dia juga punya penghasilan selain dari usaha roti, yaitu menyewakan kendaraan. Nah, dia punya penghasilan sewa kendaraan sebesar 48 juta. Nah, di tahun 2017, tahun sebelumnya, usaha Pak Agung ini menderita kerugian. Nah, kerugiannya itu sebesar 28.800.000. Ini adalah data-data yang tercantum di dalam soal. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana cara menghitung PPh yang terutang atau PPh orang pribadi dengan metode atau dengan cara pembukuan ya. Yang harus diketahui adalah ini sebenarnya rumusan umum di akuntansi ya. Laba kotor sama dengan penjualan dikurangin HPP. HPP itu sendiri adalah harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan awal ditambah total pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, kemudian untuk menghitung laba bersihnya adalah laba kotor dikurangi dengan total biaya. Oke, kita langsung masuk saja. Bagaimana cara menghitung PPh terutangnya adalah kita ketahui bahwa penjualan atau peredaran usaha dari Tuan Agung adalah sebesar 1.560.000.000. Nah, kemudian kita harus mencari yang namanya laba kotor dulu. Nah, untuk mencari laba kotor itu diperoleh nilai HPP harus dikurangi dengan peredaran usaha atau penjualan dikurangi dengan HPP sebesar ini nilainya. Ini peredaran usaha dan HPP-nya ini. Dari mana nih menghitung nilai HPP? Yaitu adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian ya. Jadi persediaan awalnya sesuai dengan data di soal ada 280 juta. Pembeliannya 1 miliar, sehingga barang yang tersedia untuk dijual adalah 1.280.000.000 dikurangi dengan persediaan akhir ya, sehingga nilai 1.280.000.000 dikurangi dengan persediaan akhir ini dapatnya 960 juta. Nah, 960 juta inilah yang disebut dengan HPP ya. Nah, nilai peredaran usaha sebesar 1.560.000.000 dikurangi dengan 960 juta, ini didapat 600 juta. Nah, 600 juta ini yang disebut dengan laba kotor atau laba bruto ya. Nah, setelah dapat laba brutonya dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Di dalam soal ada biaya operasional, ada biaya administrasi dan umum, maka total biayanya dijumlahkan semua. Dapatnya 86 juta. Sehingga laba bersihnya atau laba netonya adalah sebesar 600 juta. Ini laba kotor dikurangin dengan 86 juta, ini dapatnya 514 juta. 514 juta ini disebut dengan laba neto atau laba bersih ya. Nah, kemudian ini adalah penghasilan si Tuan Agung sebelum diperhitungkan dengan penghasilan sewa ya. Jadi ini laba neto dari usahanya. Nah, kemudian ada penghasilan lain selain dari usahanya dia jadi pengusaha roti. Dia itu menyewakan kendaraan sebesar 48 juta nih.
Jadi penghasilan sewa kendaraan ini masuk kategori pendapatan lain-lain. Kenapa disebut pendapatan lain-lain? Karena penghasilan tersebut didapat bukan dari aktivitas utama usahanya Pak Agung tadi ya. Pak Agung tadi kan usahanya roti, usaha roti. Nah, sedangkan dia menyewakan kendaraan itu kendaraan. Nah, penghasilan yang diterima dari menyewa kendaraan tadi bukan merupakan penghasilan utama, sehingga disebut dengan penghasilan lain-lain. Otomatis nilai laba neto dalam negeri atau laba neto yang ada di dalam negeri dari usaha dia adalah sebesar 562 juta, diperoleh dari laba neto usahanya yang usahanya roti ya, ditambah dengan penghasilan sewa kendaraan sebesar 48 juta, sehingga hasilnya adalah 562 juta. Nah, kemudian kalau seandainya Pak Agung ini punya usaha di luar negeri ya, misalkan usaha rotinya nggak hanya di dalam negeri saja, ada juga di luar negeri, berarti punya keuntungan juga di sana, maka dicantumkan di sini. Tapi kebetulan dalam soal ini Pak Agung tidak punya usaha di luar negeri ya, sehingga laba neto dari luar negeri tidak ada atau nol ya. Tapi kalau ada harus dicantumkan. Sehingga total laba neto yang didapat adalah 562 juta yang di dalam negeri sama yang di luar negeri ditambahkan. Nah, kemudian di dalam soal ada ketentuan bahwa Pak Agung tahun kemarin 2017 itu punya kerugian. Jadi tahun kemarin dia nggak bayar pajak karena dia rugi sebesar 28.800.000. Nah, sisa kerugian ini boleh dikompensasikan atau nggak dikompensasikan itu ditangguhkan atau diperhitungkan di tahun berikutnya. Dalam aturan pajak, setiap kerugian boleh dikurangkan dalam tahun berikutnya maksimal hanya 5 tahun. Jadi karena yang Pak Agung usahanya ruginya di tahun 2017, berarti kalau ditanya pajak tahun 2018 dia masih bisa memperhitungkan nilai kerugiannya. Nah, nilai kerugiannya ini sebesar ini, jadi dikurangkan dari penghasilan netonya dia sebesar 562 juta dikurangi dengan kerugian yang tahun lalu sebesar 28.800.000. Nah, kemudian didapat 533.200.000. Nah, kemudian dikurangi dengan PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu dilihat dari ketentuan status kawin dia, ya. Kalau status kawinnya adalah K2 dan itu yang ditanyakan tahun 2018, maka sesuai dengan PTKP atau materi yang sudah saya share bahwa untuk K2 di tahun 2018 adalah sebesar 67.500. Karena kemarin yang saya share itu adalah PTKP sampai dengan tahun 2016. Nah, artinya gini, kalau PTKP tahun 2016 dan 2017 itu tidak ada perubahan, sampai 2018 itu tidak ada perubahan PTKP, berarti untuk menghitung pajaknya, PTKP yang digunakan adalah PTKP terakhir terdekat sebelum tahun 2018. Ya, jadi kalau misalkan pajaknya ditanya dari tahun 2018, PTKP terakhir sebelum tahun 2018 adalah PTKP tahun 2016. Karena di tahun 2017 tidak ada perubahan, 2018 tidak ada perubahan. Jadi untuk menghitung pajak tahun 2018, PTKP yang digunakan adalah tahun 2016. Nah, nanti kalian kalau mau menghitung PTKP misalkan tahun 2020 dan 2018 ada perubahan, berarti menggunakan PTKP tahun 2018 ya. Kemudian diperoleh, kita lanjut dari 533.200.000 dikurangi dengan PTKP, dapatnya 465.700.000. Ini adalah nilai penghasilan kena pajaknya. Sampai sini rata-rata siswa sudah benar semua. Kemarin soalnya saya lihat setelah kalian ngumpulin. Tapi kebanyakan salahnya nanti di sini nih, banyak nih kalian nih salahnya. Setelah saya periksa beberapa orang yang mengumpulkan masih banyak salah di sini ya. Jadi beberapa orang yang ngumpulin masih salah di cara perhitungan utang PPh. Utang PPh itu dihitung dengan cara 5% dikali 50 juta. 50 juta ini apa? Artinya ini adalah tarif pajak lapisan pertama. Jadi kan penghasilan kita sebesar 465.700.000 nih, nggak langsung dikalikan 5%. Karena pajak yang berlaku di Indonesia untuk tarif pajak orang pribadi itu adalah berlaku tarif berlapis.
lapisan pertama 5% dikali 50 juta, ya. Artinya kalau ada penghasilan kalian, penghasilan wajib pajak antara 0 sampai 50 juta, maka yang berarti adalah 5% kali lapisan pertama 50 juta, sehingga didapat ini 2.500.000. Nah, kemudian masuk ke lapisan kedua. Kenapa masuk ke lapisan kedua? Karena sisanya masih banyak nih. Ini 465 juta, sedangkan di lapisan pertama baru 50 juta. Berarti masih kurang lebih sekitar 415 juta, masih kurang lebih 415 juta. Nah, 415 juta itu kita masuk ke lapisan kedua. Nah, di lapisan kedua ketentuannya kemarin antara 50 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya adalah 15%. Berarti 250 juta sudah dikurangi 50 juta, dapatnya sini 200 juta. Berarti 15% dikali 200 juta dapatnya adalah 30 juta. Nah, kemudian yang sisanya ini kan udah ada 50, ada 200, ini berarti kan udah 250 nih. Nah, sisanya itu adalah 215 juta 100. 215 juta 100 ini masuk tarif lapisan ketiga. Kenapa semuanya masuk ke tarif lapisan ketiga? Karena kemarin di ketentuan tarif pajak yang sudah saya share, itu tarif ke lapisan ketiga adalah 25%, ya, 25% untuk penghasilan yang tarifnya antara 250 juta sampai dengan sekian juta. Nah, ini kan di atas 200 juta ya, di atas 200 juta, maka sisanya masukkan ke sini. Sehingga yang diperoleh nilainya 2.500.000 ditambah 30 juta ditambah 53.900.000, ini dapatnya 86.425.000. Ini adalah pajak yang terutang selama tahun 2018. Ini setahunnya. Kalau nanti ditanya sebulannya berapa, berarti nilai yang setahun dibagi dengan 12. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.